Kita perhatikan teks berikut tentang survei kebiasaan belajar. Kita cermati, ada informasi-informasi penting yang disampaikan. Suatu lembaga bimbingan belajar mengadakan survei kebiasaan belajar kepada 1.000 orang siswa sekolah menengah yang dipilih secara acak. Pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, dalam seminggu terakhir setelah pukul 18, berapa menit rata-rata waktu yang digunakan untuk belajar setiap harinya? Jadi ditanyakan waktu yang digunakan untuk belajar. Waktu belajarnya ada dua, yaitu yang kurang dari 60 menit atau setidaknya 60 menit. Kita harus tahu apa artinya setidaknya 60 menit. Setidaknya 60 menit berarti dia belajar waktunya 60 menit pas atau lebih dari 60 menit. Jadi ada dua ya. Kemudian pertanyaan kedua, pilihan cara belajarnya, baik secara individu atau belajar kelompok. Kita cermati diagram batang berikut. Diagram batang yang menyatakan tentang banyaknya siswa dan pilihan belajar. Dari diagram diperoleh data bahwa jumlah siswa yang memilih belajar secara individu, kita lihat yang berwarna coklat ini adalah siswa yang belajar secara individu dan pilihan belajarnya kurang dari 60 menit. Ada 446 siswa. Selanjutnya kita lihat masih ada siswa yang memilih belajar individu tetapi dia belajarnya setidaknya 60 menit. Ada 274 siswa. Sehingga banyak siswa yang belajar secara individu ada 720. Kita lihat sekarang untuk siswa yang memilih belajar secara kelompok dengan waktu belajar kurang dari 60 menit ada 154 siswa. Kemudian yang lebih dari setidaknya 60 menit ada 126 siswa. Sehingga jumlahnya ada 280. Jumlah seluruh siswa berarti jumlah keseluruhan baik yang memilih belajar individu maupun kelompok ada 1.000 siswa. Pertanyaannya ditanyakan peluang siswa yang terpilih lebih memilih untuk belajar kelompok. Peluang adalah titik sampel dibagi ruang sampel. Peluang memilih belajar kelompok berarti titik sampelnya adalah banyak siswa yang memilih belajar kelompok dibagi banyak siswa keseluruhan sebagai ruang sampelnya. Mari kita cek. Banyak siswa yang belajar kelompok tadi sudah kita hitung dari 126 ditambah 154 dibagi seluruh siswa 1.000. Sehingga peluangnya adalah 280 per 1.000. Selanjutnya kita mencermati informasi dalam bentuk diagram batang. Mari kita lihat. Dalam diagram batang tersebut kita dapat informasi tentang banyak siswa dan pilihan belajar mereka. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaannya. Berdasarkan data tersebut, berapa rasio? Berarti yang ditanyakan adalah rasio, yaitu perbandingan. Perbandingan antara siapa dengan siapa? Kita lihat. Perbandingan dari siswa yang memilih belajar kurang dari 60 menit
terhadap seluruh siswa yang disurvei. Mari kita lihat sebenarnya ada berapa jumlah siswa. Jumlah siswa yang memilih belajar secara individu, berarti kita lihat yang berwarna coklat ini siswa yang belajar individu kurang dari 60 menit, ada 321. Kemudian ditambah siswa yang belajar setidaknya 60 menit secara individu, berarti jumlahnya ada 420 siswa. Berapa jumlah siswa yang memilih belajar secara kelompok? Berarti kita fokuskan ke diagram batang yang sebelah kanan. Secara kelompok yang belajar kurang dari 60 menit ada 102. Kemudian yang setidaknya 60 menit ada 28 siswa, sehingga jumlah siswa yang memilih belajar secara kelompok ada 130 siswa. Sehingga jumlah seluruh siswa yang dijadikan sampel dalam survei kebiasaan belajar ada 420 ditambah 130, yaitu hasilnya 550 siswa. Kemudian kita lihat dari siswa yang belajar individu dan belajar yang kelompok tadi, kita perhatikan yang memilih belajar kurang dari 60 menit, jadi yang coklat ya, 321 ditambah 102, ini adalah siswa yang memilih belajar kurang dari 60 menit dibanding seluruh siswa. Seluruh siswa tadi sudah kita hitung, jumlahnya 550, sehingga rasio siswa memilih belajar kurang dari 60 menit dengan seluruh siswa adalah 423 dibanding 550. Disajikan pertanyaan dengan disertai informasi yang diberikan dalam bentuk diagram batang. Maka ketika kita menghadapi soal seperti ini, kita harus tahu dulu informasi seperti apa yang ada di dalam soal tersebut. Mari kita cermati. Informasinya adalah disajikan sebuah diagram. Diagram tentang apa? Tentang survei kebiasaan belajar. Sampelnya siswa SMP. Datanya adalah data banyak siswa yang disurvei dan pilihan belajar siswa tersebut. Terdapat dua persegi panjang yang berwarna berbeda, yaitu coklat dan biru. Persegi panjang berwarna coklat berarti menginformasikan bahwa pilihan belajar mereka itu kurang dari 60 menit. Mari kita lihat. Untuk yang diberi tanda di sini berarti banyak siswa yang belajar secara individu dengan pilihan belajar kurang dari 60 menit. Berapa siswa? Kita lihat. Tanda panah ke kiri, letaknya antara 100 dan 150, berarti ada 125 siswa. Kita cermati lagi informasi yang lain. Persegi panjang berwarna biru berarti menunjukkan pilihan siswa yang belajar setidaknya 60 menit. Setidaknya itu berarti minimal. Setidaknya berarti bisa sama dengan 60 menit atau lebih dari 60 menit. Mari kita cermati. Berarti banyak siswa yang memilih belajar setidaknya 60 menit. Kita tarik garis ke kiri. Ternyata tepat di angka 300. Tetapi kita tidak boleh menyimpulkan ada 300 siswa. Kenapa? Karena
Karena persegi panjang warna biru tidak dimulai dari 0, dia mulai dari angka 125, sehingga banyak siswanya harus kita kurangi. Dari 300 dikurangi 125, ada 175 siswa. Demikian juga untuk pilihan belajar secara kelompok, kita bisa melihat bahwa yang belajar kurang dari 60 menit ada 52, dan yang belajar setidaknya 60 menit ada 98 siswa. Setelah mengetahui informasi-informasi di dalam diagram, mari kita lihat pertanyaannya. Untuk setiap subsampel siswa SMP, jika dipilih satu orang siswa peserta survei secara acak, berarti akan diambil satu siswa secara acak, kelompok manakah yang lebih berpeluang memilih belajar individu? Jadi ini kuncinya ya, memilih belajar individu. Artinya kita harus fokus kepada siswa yang belajar individu, yaitu yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu belajar kelompok. Pertanyaannya, kelompok manakah yang berpeluang memilih belajar individu? Yang belajar setidaknya 60 menit. Berarti kita harus lihat yang setidaknya 60 menit, yang pilihan belajarnya individu ada 175. Atau yang kurang dari 60 menit, berarti kita fokuskan yang kurang dari 60 menit belajar secara individu. Ada 125 siswa yang memilih. Nah, berarti peluangnya lebih besar yang mana? Tentu saja semakin banyak orang, itu semakin peluang untuk dipilihnya semakin besar. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kelompok yang lebih berpeluang memilih belajar individu adalah kelompok yang belajarnya setidaknya 60 menit. Jika yang disampaikan sangat bermanfaat untuk Anda, silahkan meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Terima kasih, kita akan berjumpa di channel yang sama untuk pembahasan soal-soal numerasi yang lain.